Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Toli-Toli dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program Dialog Tanggap Bencana RRI Toli-Toli. Dan pada kesempatan hari ini kami mengangkat satu topik terkait bagaimana mengantisipasi kebakaran di musim pancaroba. Dan kita ketahui bersama untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli ini, ya, beberapa waktu lalu terjadi sejumlah rangkaian peristiwa ataupun musibah kebakaran yang tentunya ini sangat merugikan masyarakat yang menjadi korban. Nah, ini yang akan coba kita bahas ke depan dengan sejumlah narasumber saya di kesempatan hari ini. Tentunya bagaimana mitigasi hal-hal yang perlu dilakukan dalam hal mengantisipasi terjadinya musibah kebakaran, baik dari berbagai faktor alam ataupun faktor listrik dan juga faktor-faktor lainnya yang bisa menyebabkan kebakaran. Inilah yang akan coba kita bahas ke depan dengan narasumber saya, dan tidak perlu berlama-lama lagi saya perkenalkan satu persatu narasumber saya. Ada perwakilan dari Polres Toli-Toli, Pak Kasih Humas Polres Toli-Toli, yakni Bapak Ibtu Budi Atmojo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, baik. Dan narasumber saya yang kedua adalah Kabid Damkar Satpol PP Toli-Toli, ada Pak Sukrif SE. Assalamualaikum Pak Sukrif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, itulah narasumber kita di kesempatan hari ini tentunya yang akan membahas bagaimana antisipasi terhadap kebakaran di musim pancaroba. Meskipun kita saat ini suasana diselimuti oleh hujan, tapi dengan terjadinya serangkaian musibah kebakaran beberapa waktu kemarin, tentunya ini perlu menjadi kewaspadaan bagi kita semua, bagi warga masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Jangan sampai ini menimpa kita, menimpa keluarga kita atau kerabat-kerabat kita. Dan kita juga perlu mengantisipasi di tempat di kantor kita ataupun di tempat kerja kita. Nah, ini yang mungkin akan coba kita bahas ke depan. Baik, mungkin sebelum saya ke Pak Ibtu Budi Atmojo, saya langsung dulu ke Pak Sukrif selaku Kabid Damkar Satpol PP Kabupaten Toli-Toli, selaku leading sektor yang selalu menangani musibah kebakaran. Tentunya Pak Sukrif, beberapa waktu kemarin Pak, belum terlalu lama serangkaian kebakaran terjadi Pak di Kabupaten Toli-Toli. Nah, ini sebenarnya perilaku masyarakat seperti apa yang perlu diantisipasi dalam hal mencegah atau mengantisipasi terjadinya kebakaran, karena mungkin masyarakat selama ini cuek-cuek ataupun tidak mengindahkan dengan potensi-potensi yang bisa menyebabkan kebakaran itu sendiri. Silakan Pak Sukrif. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama memang kita ketahui bersama bahwa beberapa yang hari lalu itu terjadi kebakaran. Tentunya ini menjadi pembelajaran kita berikutnya. Karena apa? Terjadi kebakaran bukan apalagi di masa pancaroba sekarang, bukan karena masalah hujan, tetapi ini kita kebanyakan yang di dalam rumah, terutama ibu-ibu ini yang sering memasak di dapur. Ini harus diperhatikan masalah kompornya, kemudian bapak-bapak juga masalah kelistrikan. Ini listrik ini yang sering memacu kurang lebih 80% kebakaran, 12 kali kebakaran ini Pak, pemicunya kebanyakan di listrik. Jadi ini harus kita wanti-wanti masalah kelistrikan. Memang kalau menurut PLN itu 5 tahun itu harus diperiksa kembali masalah alur listrik, instalasi listrik yang ada di masing-masing rumah. Begitu juga masalah kita mencok listrik. Jok itu sampai jok cabang itu sampai berapa kali, itu juga berpengaruh juga. Jadi masyarakat ya mungkin kalau kita bisa di rumah, mungkin pas-pas dia bawa asap, ya mungkin langsung bisa kita cabut. Tapi kalau tiba-tiba dia tinggalkan, ini yang jadi masalah. Jadi saya himbau kepada masyarakat, jangan main-main masalah listrik juga dengan masalah kompor yang ada di dapur. Terima kasih Pak. Oke, ya, baik Pak Sukrif. Tapi setidaknya selama ini dari pihak Damkar atau Satpol PP sendiri, apakah sudah turun dalam hal pendidikan maupun penyuluhan sosialisasi ke masyarakat terkait bagaimana mengantisipasi kebakaran atau seperti apa program-programnya? Memang program kami untuk turun langsung ke masyarakat belum ada selama ini karena masalah anggaran. Karena kalau kami mengumpulkan
seperti kelompok tentu kita siapkan, tapi karena memang kita tidak ada anggarannya, kita hanya kebanyakan itu melalui RRI yang kita selalu sama-sama. Kemudian kita melalui juga puskesmas, ada simulasi biasa kita laksanakan. Itu sering kita laksanakan di puskesmas atau kantor-kantor instansi pemerintah yang ada. Itu yang sering kami diundang untuk melakukan simulasi bagaimana untuk mengantisipasi apabila terjadi kebakaran. Oke, baik, ditahan dulu Pak Sukrif, Kabid Damkar Satpol PP Kabupaten Toli-Toli. Ya, baik pendengar, kita masih dalam program Dialog Tanggap Bencana Antisipasi Kebakaran di musim pancaroba. Saya ke Pak Ibtu Budi Atmojo selaku Kasih Humas Polres Toli-Toli. Pak Budi, peran kepolisian tentunya tidak hanya bagaimana menjaga situasi keamanan ketertiban di tengah masyarakat, tapi bisa turut andil dalam mengantisipasi musibah kebakaran. Salah satunya musibah kebakaran. Nah, ini sangat penting. Ada beberapa aspek. Salah satunya penyuluhan dan juga edukasi. Nah, selama ini mungkin kita tidak serta-merta atau melihat secara langsung edukasi maupun penyuluhan yang dilakukan oleh kepolisian. Tapi selama ini lewat kesempatan-kesempatan yang ada, apakah sudah dilakukan hal-hal seperti itu dari jajaran kepolisian kita, Pak, untuk mengantisipasi masyarakat ini, untuk warning masyarakat ini untuk bisa mengantisipasi jangan sampai terjadi kebakaran? Silakan. Baik, terima kasih. Untuk mengantisipasi kebakaran, tentunya kami dari Polres Toli-Toli telah beberapa kegiatan dilaksanakan, diantaranya penyuluhan, kemudian himbauan-himbauan, ya bahkan kita telah sampaikan juga melalui RRI dan juga melalui spanduk. Selain itu kami juga telah mengerahkan seluruh personil Babin Kamtipmas yang ada di desa, bekerja sama dengan Babinsa serta pemerintah desa setempat untuk dapat menghimbau dan mengajak masyarakat untuk menjaga mengantisipasi terjadinya kebakaran, baik itu kebakaran lahan maupun kebakaran hutan, dan juga tentunya kebakaran pemukiman maupun perumahan. Karena ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kebakaran, bisa faktor alam, bisa faktor kelalaian, dan bahkan ada faktor kesengajaan. Karena beberapa faktor tersebut dapat menyebabkan kebakaran, bahkan membuang puntung rokok saja pun yang masih menyala di saat cuaca panas dapat menimbulkan kebakaran. Ataupun masyarakat yang membakar sampah maupun rumput di ladang atau di kebun, di lahan pertanian juga dapat menimbulkan kebakaran lahan. Mungkin ada juga masyarakat yang dengan sengaja membakar hutan untuk membuka pertanian, dan itu sangat membahayakan karena kebakaran dapat meluas, dapat menyebabkan kebakaran hutan, yang mana kalau sudah terbakar hutan maka kita akan kesulitan untuk memadamkan. Untuk itu kalau ada masyarakat yang mengetahui ataupun melihat adanya gejala-gejala kebakaran, agar segera dilaporkan, mungkin langsung bisa laporkan ke Damkar supaya dapat segera ditindaklanjuti untuk pencegahan ataupun pemadaman. Demikian. Ya, baik Pak Kasih Humas. Kalau misalnya terjadi kebakaran lahan seperti beberapa lokasi kita atau wilayah kita yang rawan terhadap kebakaran lahan. Nah, ini sebenarnya seperti apa sosialisasi ke masyarakat kita? Karena ini ada kaitannya dengan penegakan hukum juga. Nah, ini seperti apa sebenarnya sudah penyampaian ke masyarakat kita? Jangan sampai maupun sengaja ataupun tidak sengaja, tapi kalau kita yang menyebabkan kebakaran itu ada pidana di dalamnya, Pak. Bagaimana? Baik, kalau ada kegiatan masyarakat yang dapat membahayakan barang maupun orang, misalnya kelalaian sehingga menyebabkan kebakaran, ledakan ataupun banjir, maka ada konsekuensi hukumnya, dapat dikenakan pasal 188 KUHP yang mana ancamannya 5 tahun penjara. Untuk itu diharapkan agar masyarakat juga dapat mengantisipasi
mencegah adanya kebakaran baik itu lahan maupun hutan dan juga perumahan seperti yang disampaikan Bapak Kabid Damkar tadi, bahwa instalasi listrik di perumahan memang perlu diperiksa secara berkala untuk mencegah terjadinya kebakaran perumahan. Demikian. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Sukrip, Kabid Damkar Satpol PP Kabupaten Toli. Pak Sukrip, dengan jumlah personil kita di Damkar yang tentunya ini masih sangat terbatas, kemudian juga armada kita yang hanya seperti ini, tapi bagaimana sebenarnya untuk mengoptimalkan, menggunakan armada kita ketika terjadi kebakaran, ada telepon atau pemberitahuan dari masyarakat. Nah, ini seperti apa sebenarnya hal-hal yang sudah dilakukan atau perlu dilakukan oleh Damkar sendiri, Pak, dalam hal menangani kebakaran? Ya, terima kasih. Jadi pada dasarnya kami di Damkar itu siap 1x24 jam seperti dari kepolisian juga 1x24 jam. Kami juga siap karena kita bagi 3 regu. Jadi 1 regu itu 10 orang. Bahkan teman-teman yang oplosan jaga atau tidak jaga itu kalau pas-pas dengar kebakaran mereka langsung turun juga. Jadi saling membantu. Jadi masalah ini kita sudah ada telepon, kalau ada seandainya ada terjadi kebakaran segera menghubungi 0453 424 4000. Itu yang ada yang sama kami. Masalah keterbatasan armada, kami selalu bekerja sama dengan baik dari kepolisian, angkatan laut, bahkan juga dari dinas tata ruang karena ada armada mobil untuk supply. Itu yang sebenarnya yang kami butuhkan. Kami juga sudah beberapa kali juga menghubungi untuk pengadaan itu, tapi sampai sekarang belum ada untuk mobil supply. Karena ini sangat penting, soalnya mobil kami pemadam kebakaran Pak kalau larinya luar biasa kalau satu kali lari. Jadi kami takutnya itu jangan sampai tabrak masyarakat, tabrak mobil yang ada di pinggir jalan yang membatasi ruang bergeraknya pemadam kebakaran. Tentunya ini harus betul-betul harus ada mobil supply. Kalau ada mobil supply, mobil kami tetap standby di tempat, tinggal mengadakan penyemprotan di mana apabila terjadi kebakaran. Ini yang sangat dibutuhkan oleh pemadam kebakaran ya. Oke, baik Pak Sukrip dan juga Pak Ibtu Budi Atmojo, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Dialog Tanggap Bencana Antisipasi Kebakaran di musim Pancaroba. Dan sebelum kita lanjutkan kembali dialog kita di kesempatan hari ini, coba kita dengarkan dulu sejumlah pesan-pesan berikut. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita dalam program Dialog Tanggap Bencana Antisipasi Kebakaran di musim Pancaroba. Bersama narasumber kita ada Pak Budi Atmojo, kemudian ada Pak Sukrip dari Polres dan juga dari Damkar Satpol PP Toli-Toli. Dan pendengar sudah beberapa penyampaian dari narasumber kita, tentunya yang perlu kita waspadai, kita antisipasi dalam mencegah terjadinya kebakaran, hal-hal apa saja yang kita harus lakukan dalam ketika terjadi peristiwa kebakaran. Saya kembali ke Pak Budi Atmojo selaku Kasihumas Polres Toli-Toli. Pak Budi, kalau kita melihat selama ini kasus-kasus yang terjadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid Damkar tadi, bahwa sekitar 12 kebakaran yang sudah terjadi selama kurun waktu 2024 ini di Kabupaten Toli-Toli. Tapi selama ini analisis ketika jajaran kita Polres mengumpulkan data di lapangan, sebenarnya apa yang sebenarnya menimbulkan terjadinya kebakaran ini selain daripada memang instalasi listrik itu sendiri, Pak? Silakan. Baik, untuk
terjadinya kebakaran di wilayah Kabupaten Toli-Toli kebanyakan disebabkan karena kelalaian. Jadi karena mungkin ada tidak ketahuan atau tidak tahu tentang instalasi listrik sehingga tidak peduli yang mana instalasi listrik harus diperiksa secara berkala, namun karena faktor tidak tahu sehingga mereka tidak peduli dan nanti terjadi kebakaran sehingga diketahui bahwa itu karena kekeliruan ataupun kerusakan pada instalasi listrik. Dan juga seperti yang disampaikan Pak Sukrip selaku Kabid Damkar tadi, penggunaan kapasitas listrik yang berlebih seperti yang mana dalam satu kabel terdapat beberapa lubang stop kontak yang mana penggunaan tersebut berlebihan dan juga menyebabkan kelalaian yang disebabkan karena lelehan penggunaan yang berlebih sehingga menyebabkan kebakaran. Selain itu juga karena kelalaian masyarakat yang mana membakar sampah maupun rumput kering di saat musim kemarau, di saat ada angin maka api dengan cepat menjalar maupun membesar sehingga membakar apapun yang kering di sekitar situ sehingga api dapat cepat membesar. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor penyebab kebakaran. Ya, baik. Pak Kasih-Humas, bagaimana partisipasi dari jajaran kita Polres Toli-Toli dalam hal rencana kontingensi, dalam hal penyusunan melaksanakan rencana ketika terjadi ataupun darurat kebakaran hutan dan lahan? Apakah kita juga terlibat Pak dalam hal itu atau bagaimana Pak? Untuk mengatasi kebakaran maupun mengantisipasi tentunya kami dari Polres Toli-Toli selalu siap mencegah maupun turut serta dalam pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan maupun lahan. Jadi Polres Toli-Toli selalu siap membantu masyarakat mengatasi permasalahan-permasalahan tidak terkecuali kebakaran. Dan kami juga tentunya mengajak juga seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat agar juga berperan aktif untuk mencegah terjadinya baik kebakaran maupun bencana-bencana lain, karena ini juga musim pancaroba. Tentunya kita juga antisipasi bukan hanya ke musibah kebakaran juga, namun karena ini musim hujan tidak menutup kemungkinan bisa juga terjadi bencana banjir ataupun tanah longsor. Jadi kalau ada masyarakat yang mengetahui ataupun melihat adanya tanda-tanda atau gejala-gejala terjadinya musibah agar segera dilaporkan mungkin ke Babin Kamtibmas atau Babinsa atau pemerintah desa setempat atau aparat yang dapat segera mengerahkan masyarakat lain ataupun pasukan untuk mengantisipasi baik itu musibah banjir, tanah longsor maupun kebakaran. Ya. Baik, Pak Kasih-Humas Polres Toli-Toli ditahan dulu, dan pendengar masih kita dalam dialog tanggap bencana antisipasi kebakaran di musim pancaroba. Saya ke Pak Sukrip lagi. Pak Sukrip, kita ketahui bersama bahwa ketika terjadi bencana ini kita tidak tahu pasti kapan. Tapi dalam hal ini ada beberapa langkah yang bisa diambil dalam mengetahui atau mengantisipasi terjadinya bencana, khususnya kebakaran. Bagaimana dengan pemantauan cuaca, Pak? Apakah memang di Damkar sendiri punya cara tersendiri ataupun punya potensi mengetahui jika dalam waktu-waktu tertentu bisa terjadi ataupun berpotensi terjadi kebakaran, atau seperti apa? Dalam cuaca-cuaca seperti apa biasanya Pak sering terjadi potensi kebakaran itu Pak? Jadi pada dasarnya masalah situasi kebakaran ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak dari kepolisian tadi, ini sebenarnya tidak kita bisa tentukan kapan terjadi kebakaran dan di mana tempatnya. Yang selama ini yang kami pantau ini kalau musim panas ini betul-betul memang sering terjadi kebakaran. Kalau musim hujan begini itu biasanya agak berkurang lah, karena pernah terjadi musim hujan keras terjadi kebakaran. Jadi ini pengalaman kami, jadi kami selalu siap apabila dihubungi kalau musim hujan, apabila terjadi kebakaran rumah, kami langsung meluncur sesuai dengan apa yang ada
yang pada sama kami sebagai boleh katakan motor penggeraknya untuk masalah pemadaman kebakaran. Oke, ya baik Pak Sukrit dan juga Pak Ibtu Budiatmojo, kita sudah tersambung dengan tim leader K3 dan KAM PLN Toli-Toli. Ada Pak Herianto. Saya coba sapa dulu beliau, Pak Heri. Ya, baik Pak Herianto selaku tim leader K3 PLN Toli-Toli. Pak Heri, dari tadi kita membahas terkait bagaimana beberapa waktu terakhir terjadi kebakaran di Kabupaten Toli-Toli yang hampir 80% terjadi kebakaran ini akibat instalasi listrik. Sebenarnya lewat kesempatan ini apa yang ingin disampaikan oleh Pak Heri selaku dari pihak PLN, bagaimana masyarakat ini bisa diedukasi Pak untuk supaya bisa mengantisipasi terjadinya kebakaran disebabkan oleh instalasi listrik. Instalasi listrik yang baik itu seperti apa sebenarnya untuk rumah-rumah masyarakat kita? Baik. Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak Pak sudah diizinkan bergabung kembali ya. Jadi ya mungkin sudah panjang lebar juga mungkin pembahasan sebelumnya terkait apa saja faktor-faktor terjadinya kebakaran Pak ya. Jadi saya akan mengerucut saja dari sisi ketenaga listrikan ya. Jadi benar ya, karena kalau misal kita lihat dalam kasus-kasus terakhir itu hampir di atas 50% itu atau penyebab yang diduga itu adalah masalah instalasi listrik di rumah atau di rumah pelanggan tersebut yang mungkin belum sesuai standar. Nah, ya itu tadi Pak. Jadi masalah instalasi pun juga sebenarnya ada faktor eksternalnya juga ya, selain masalah kesesuaian misal pemasangan kabel yang mungkin kurang standar atau instalasi yang sebenarnya belum mampu mengalirkan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan daya. Artinya di dalam rumah ini kita pakai banyak peralatan listrik, tapi ternyata instalasinya kecil. Artinya masing-masing kabelnya itu kecil yang memang tidak mampu mengaliri seluruh kebutuhan daya dalam rumah. Nah, mungkin himbauan. Jadi kami sudah punya program juga Pak ya, dalam tahun itu kita punya program untuk menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Toli-Toli melaksanakan sosialisasi ketenaga listrikan, khususnya bahaya-bahaya listrik. Nah, terakhir itu kemarin kita di Kecamatan Toli-Toli Utara di Desa Laulalan itu kita menghadirkan seluruh perwakilan perangkat desanya untuk menghimbau khususnya itu terkait kesalahpahaman apakah sebenarnya listrik yang ada instalasi listrik yang ada dalam rumah kita itu milik tanggung jawab siapa seperti itu. Jadi instalasi memang full mulai dari meter masuk ke dalam rumah itu full menjadi tanggung jawab pelanggan. Nah, itu yang perlu kita edukasi sehingga masyarakat lebih aware atau lebih lebih waspada lagi dalam memilih atau menggunakan instalasi kelistrikan yang bukan hanya memilih dari segi faktor ekonomi atau murahnya ya, tapi masalah standarnya. Mungkin seperti itu dulu Pak. Ya, Pak Herianto, saya lanjut. Kalau selama ini masyarakat belum memahami daripada mungkin suku cadang kelistrikan, daripada cok-cok yang mungkin mereka beli, mereka pasang. Nah, ini sebenarnya beredar di masyarakat kita, ada yang sesuai standar, ada juga yang tidak sesuai standar, atau seperti apa Pak suku cadang kita itu Pak? Ya benar Pak. Jadi sebaiknya, jadi setiap instalasi itu kan ada nanti keluarannya yang bisa dibuktikan apakah itu standar atau tidak melalui sertifikat layak operasi Pak ya, lewat SLO. Nah, sebaiknya kalau untuk ketika kita memang belum bisa memilih apakah kita belum bisa mengidentifikasi apakah peralatan elektronik atau instalasi yang akan kita pasang itu standar apa bukan, sebaiknya kita menggunakan jasa dari lembaga yang sudah memang
mempunyai kompetensi untuk itu, untuk Oke, iya. menyatakan bahwa instalasi kita layak. Oke. Agar ya itu tadi Pak, kita menghindari bahwa instalasi yang kita pasang itu memang ternyata ada yang tidak standar. Nah di toli-toli pun sendiri itu sudah ada sebenarnya Pak, lembaga-lembaga tersebut bisa Oke. di silahkan di jika memang belum ada mendapatkan informasi bisa berkomunikasi dengan pihak PLN. Nanti kami akan mengarahkan instalatir mana atau lembaga-lembaga mana yang sudah berkompeten untuk memilih atau menyatakan bahwa instalasi dalam rumah kita itu nanti layak apa tidak, seperti itu Pak. Iya, tapi selama ini masyarakat kita Pak mungkin sok-sokan punya pengetahuan terkait instalasi Iya. listrik, terus memasang listrik yang tidak Iya. benar atau mungkin kurang benar. Nah ini sebenarnya Iya. ada tidak Pak mungkin konsekuensinya ataupun konsekuensi hukum dari ketika kita memasang atau instalasi listrik itu tidak benar atau tidak baik. Nah ini mungkin dari PLN apakah memang sudah disosialisasikan juga ketika kita salah menginstalasi ada sanksi ataupun ada hal-hal yang bisa merujuk kepada pidana seperti itu. Apakah ada hal seperti itu Pak Heri? Baik, iya. Jadi kalau untuk standar pemasangan instalasi di dalam, artinya mulai dari meter ke dalam Pak ya, Iya. dari meter ke dalam rumah, itu sebenarnya sudah diatur juga di Permen SDM ya, sesuai standarnya bagaimana instalasi yang layak, dan sudah ada ketentuan juga untuk jika ada masyarakat atau yang dalam hal ini pelanggan ya yang melakukan tindak istilahnya kalau dari sisi PLN itu pemakaian tenaga listrik yang ilegal ya, atau P2TL mungkin Oke, kita ya. sering sebutnya, di penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik. Nah ini ada konsekuensinya, masing-masing itu sudah punya kategori Pak, mulai dari konsekuensi ketika kita merubah batas daya, mengganti atau mencopot segel, memindahkan Oke. meter dan sebagainya, itu sudah punya konsekuensi masing-masing. Nah di balik konsekuensi itu sebenarnya ada hal yang sebenarnya ingin dihindari, apa itu yaitu tadi terjadinya kebakaran, terjadinya tersengat listrik akibat kelalaian mungkin atau ketidakpahaman kita mengotak-atik ya. Makanya mungkin ada pernah case juga begitu di unit kami yang sebelumnya itu memindahkan meter tapi ya dengan kompetensi yang seadanya, mungkin pengetahuan yang seadanya, sehingga pelanggan tersebut menjadi korban kecelakaan kelistrikan lah. Nah ini sebenarnya yang muara dari hukum tersebut. Oke. Untuk menghindari hal-hal tersebut seperti itu mungkin. Oke. Ya Pak Heri ditahan dulu Pak Heri. Saya ke kasih Baik, Pak. Humas Polres Toli-Toli Pak Ibtu Budi Atmoyo. Pak Budi, kita sudah mendengarkan sebenarnya hal-hal yang perlu diantisipasi oleh masyarakat ketika melakukan instalasi listrik, pemilihan suku cadang terhadap instalasi listrik di dalam rumah. Tapi selama ini koordinasi ataupun juga mungkin yang dibangun oleh Polres Toli-Toli dengan instansi-instansi teknis seperti pemadam kebakaran maupun instansi-instansi lainnya itu sudah dilakukan Pak secara kelembagaan dalam hal memberikan penyuluhan ke masyarakat kita ini. Apakah ini sudah dilakukan juga atau seperti apa Pak dari kepolisian kita? Baik, untuk kerjasama kelembagaan tentu kami selalu siap membantu dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Namun untuk kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan, kami telah melaksanakan penyuluhan tentang Kamtibmas dan juga penanggulangan bencana, baik itu di masyarakat maupun ke sekolah-sekolah. Namun apabila ada dimanapun membutuhkan kehadiran Polri atau kepolisian, Polres Toli-Toli khususnya di Kabupaten Toli, maka kami selalu siap untuk melayani masyarakat, baik itu di bidang Kamtibmas maupun pelayanan-pelayanan di bidang lainnya, termasuk pencegahan maupun penanganan dalam
bencana. Demikian. Ya, saya ke Pak Kabid Damkar Satpol PP Toli, Pak Sukrip. Pak Sukrip, ini juga fenomena di masyarakat kita. Ketika terjadi kebakaran, ada rumah tetangga yang kebakaran. Nah ini kadang masyarakat lebih mengutamakan kumpul, kemudian ambil video, foto-foto. Nah ini mungkin edukasi seperti apa yang perlu dilakukan ini dari Damkar sendiri kepada masyarakat kita, bahwa ketika terjadi musibah kebakaran, hal apa saja yang mungkin lebih dulu kita harus lakukan itu Pak, selain menghubungi daripada pihak Damkar sendiri. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi, pertanyakan tadi, tentunya ini memang masalah masyarakat apabila terjadi kebakaran, memang selalu menggunakan biasa main video-video terus. Seharusnya itu seharusnya membantu untuk menyelamatkan barang-barang yang terjadi kebakaran, karena kalau baru terjadi kebakaran kan tidak langsung meluas. Berarti harus dulu kita menyelamatkan barang yang ada di rumah yang terjadi kebakaran. Ya, ini yang penting, itu edukasinya penting, ini untuk kita harus selalu kepedulian bersamalah untuk masalah terjadi apabila terjadi kebakaran. Oke, ya baik. Pak Heri masih bersama kami? Iya. Baik. Pak Heri, kalau kita melihat potensi-potensi terjadinya kerawanan musibah kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik, instalasi yang tidak benar. Nah ini juga di masyarakat fenomena yang sudah tidak asing lagi di masyarakat, istilahnya lostrom. Nah ini apakah memang ini juga bisa berpotensi terjadi kebakaran, Pak Heri? Ya, baik. Jadi mungkin yang sering kita dengar dengan lostrom ini mungkin ini Pak ya, penyambungan langsung ya, atau penyambungan sementara dengan aliran tanpa batas daya mungkin. Jadi, nah sebenarnya ketika pelanggan atau masyarakat meminta untuk melakukan itu pemasangan sementara, nah itu sebenarnya kita dari PLN itu tidak tidak betul-betul menghilangkan pembatas daya tersebut. Jadi ada ukuran pembatas daya yang sudah ditentukan. Misalnya pelanggan mau minta lostrom untuk acara apa, misalnya acara pengantin misalnya ya. Jadi apa-apa peralatan yang akan digunakan itu kita sudah meminta data-data informasinya, sehingga kita bisa mengukur daya berapa, batas daya berapa yang kemungkinan bisa digunakan ya. Jadi artinya secara prosedur pelaksanaan itu tetap istilahnya tetap kita mencoba dalam keadaan aman. Pelaksanaan lostrom. Nah, mungkin kalau case-nya ketika terjadi kebakaran dan bertepatan dengan hal tersebut, nah ini kita perlu mencari atau menginvestigasi kembali ya, apakah memang posisinya dari kejadian tersebut itu ada kelemahan saat penyambungan instalasi atau instalasi yang digunakan setelah penyambungan dari batas daya tersebut itu ada yang tidak standar. Nah ini yang kita perlu kawal bersama juga ya, mulai dari internal PLN juga sama masyarakat selaku pelanggan. Jadi tidak melulu ya kalau kita bilang lostrom itu betul-betul memang loss ya Pak ya, jadi memang bisa digunakan sesuka hati seperti itu. Jadi memang tetap kita memperhitungkan juga kemampuan peralatan kemampuan instalasi kita untuk peralatan-peralatan elektronik yang digunakan. Ya, baik Pak Heri, ditahan dulu ya. Baik Pak Sukrip dan juga Pak Ibtu Budiatmojo, pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Dialog Tanggap Bencana Antisipasi Kebakaran di musim pancaroba. Dan sebelum kita lanjutkan kembali dialog kita di kesempatan hari ini, kita dengarkan dulu sejumlah pariwara berikut. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net.
adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam dialog tanggap bencana antisipasi kebakaran di musim pancaroba. Bersama narasumber kita ada Pak Ibtu Budiatmoyo, Kasih Humas Polres Toli-Toli, kemudian Pak Sukrif selaku Kabid Damkar Satpol PP Toli-Toli, dan juga ada Pak Herianto selaku tim leader K3 dan keamanan PLN Toli-Toli yang saat ini tersambung bersama kita lewat via telepon. Mungkin mendekati akhir daripada kebersamaan kita dalam dialog tanggap bencana di hari ini, saya ke Pak Sukrif dulu. Pak Sukrif, selama ini ketika terjadi musibah kebakaran, kebanyakan daripada ketika rumah yang begitu berdempetan atau berdekatan ini sungguh rentan terjadi kebakaran yang meluas. Nah ini sebenarnya kalau kita petakan Pak, petakan daripada kerawanan daripada musibah kebakaran bisa berpotensi, itu di wilayah mana saja Pak untuk wilayah kita di Kabupaten Toli-Toli khususnya di dalam kota ini Pak? Kita memang sudah membuat peta rawan kebakaran itu sangat banyak dalam kota Toli-Toli, mulai dari Kampung Kepiting, Malosong, di perumahan Perumnas, BTN yang ada di Toli-Toli, itu kami sudah petakan rawan kebakaran. Jadi di sini kalau apabila terjadi kebakaran, jadi kami itu bukan hanya terfokus untuk ke semua, tapi hanya terfokus satu rumah saja. Apabila terjadi kebakaran yang berdempetan, kita hanya untuk menyekat apabila terjadi kebakaran. Jadi kami selalu menyekat sehingga penyebaran untuk kebakaran itu tidak meluas. Biasa banyak masyarakat mengatakan kenapa ini tidak semua maksudnya semua untuk menjalar api, tapi kami hanya menyekat. Bagaimana caranya menyekat? Kami hanya fokus betul-betul untuk yang ada terjadi kebakaran. Dan memang karena keterbatasan kami di sini, terus terang, karena biasanya kalau daerah sudah maju itu biasa menggunakan alat campurnya untuk itu air, tapi kami di sini belum ada, hanya air itu, sehingga kami hanya menyekat saja untuk bagaimana tidak meluasnya terjadi kebakaran. Ya, baik. Saya ke Pak Budi Atmoyo, Kasih Humas Polres Toli-Toli. Pak Budi, kalau melihat daripada beberapa kali terjadi musibah kebakaran di wilayah kita, bagaimana sebenarnya Pak tingkat kesadaran ataupun tingkat pemahaman masyarakat ini dalam hal mengantisipasi musibah khususnya kebakaran ini? Apakah memang masyarakat ini kurang paham ataupun kurang peduli atau seperti apa sebenarnya kalau melihat dari kondisi di lapangan? Baik, untuk masyarakat kita semua saya rasa sudah paham dan sudah cerdas dalam menghadapi suatu peristiwa, baik itu peristiwa musibah kebakaran maupun yang lainnya, dan masyarakat kita juga sudah cukup tanggap dengan gerak cepat
misalnya cukup dapat membantu memadamkan maupun mencegah maupun melapor kepada pihak-pihak yang terkait. Dan tentu ada juga masyarakat yang mungkin karena lalainya sehingga atau ketidaktahuannya sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka anggap sepele, seperti membuang puntung rokok maupun membakar rumput di ladang yang pada saat musim kemarau, itu tanpa disadari dapat menyebabkan kebakaran. Jadi menurut saya masyarakat kita sudah cukup cerdas dalam mengantisipasi maupun menangani dalam beberapa hal yang terjadi di masyarakat. Demikian. Oke, ya baik. Saya ke Pak Herianto. Pak Heri. Ya, gimana? Baik, Pak Heri. Terkait dengan potensi kebakaran dari yang terjadi di wilayah kita, khususnya di wilayah Kabupaten Toli-Toli, sekitar 12 yang sudah terjadi, Pak. Kemarin bahkan ada yang satu kali terjadi kebakaran, ada 3 rumah yang terbakar. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian dari masyarakat kita. Ya. Fenomena masyarakat kita bahwa ketika mengetahui ataupun secara otodidak belajar mengenai instalasi listrik, apakah ini selama ini yang masyarakat pelajari dari media sosial, contohnya seperti YouTube, itu bisa dijadikan rujukan, Pak? Apakah bisa dijadikan rujukan untuk kita bisa melakukan instalasi sendiri, atau mungkin hal-hal apa saja yang perlu kita ambil dari hal itu, Pak Heri? Silakan. Ya, baik. Jadi tidak khusus untuk listrik saja, Pak, ya. Sebenarnya semua aspek pekerjaan itu pastinya sudah ada masing-masing ahli, mungkin ya, ahli di bidangnya lah. Misal bengkel mungkin ya, ada pekerjaan otomotif, itu ada bengkelnya, dan mungkin kita bisa pelajari sendiri ya, tapi mungkin tidak selincah ataupun sesempurna bengkel mungkin ya. Jadi itu juga dengan peralatan kelistrikan, Pak. Jadi memang dalam hal ini kami sangat tidak menyarankan ya untuk walaupun kami tidak bisa memastikan semua kompetensi masyarakat itu beda-beda, Pak. Ada yang memang cepat dalam belajar dan sebagainya, tapi kami sangat tidak menyarankan untuk mempelajari hal ketenaga listrikan itu hanya melalui media sosial, apalagi seperti tutorial, Pak ya. Banyak tutorialnya, Pak. Ya. Karena kita tidak tahu apakah tutorial tersebut itu memang dibuat berdasarkan standar kompetensi atau tidak. Jadi jangan sampai yang dijadikan acuan malah hanya berdasarkan untuk pemenuhan viewers atau apalah. Intinya kita tidak tahu referensi yang kita gunakan itu memang sudah terstandar berdasarkan standar kompetensi atau tidak. Nah, jadi himbauan yang memang selalu kita sampaikan saat melaksanakan edukasi ketenaga listrikan, khususnya bahaya listrik itu, jangan melakukan hal tersebut itu tanpa menggunakan jasa yang memang sudah ahli ya, bersertifikat ya. Seperti itu. Ya, Pak Heri, sebelum kita ke closing statement, ini juga terjadi di masyarakat kita bahwa selama ini kan atau saat ini listrik sudah prabayar menggunakan pulsa. Nah, ini juga beredar juga tutorialnya nih di media sosial bahwa untuk menghemat katanya pulsa listrik itu harus begini, terus masyarakat ikut otak-atik meterannya. Nah, ini sebenarnya seperti apa? Himbauan seperti apa yang perlu disampaikan ke masyarakat kita ini, Pak? Ya, jadi sekali lagi, Pak ya, untuk cara untuk menghemat listrik ini sebenarnya tidak ada dengan menggunakan peralatan listrik juga. Artinya kalau secara logika kan, misal ada yang menawarkan di media sosial mungkin atau apa alat untuk menghemat listrik. Nah, ini kan dia juga pakai listrik juga ya kemungkinan, Pak ya. Jadi artinya penggunaan listriknya justru lebih besar. Nah, ya untuk menghemat listrik sebenarnya pemakaian yang kita atur. Artinya seperti apa? Ya mungkin ketika sedang kosong rumah misalnya lagi di tempat kerja, misalnya di kebun atau apa, itu kita bisa memastikan penggunaan listrik yang tidak terpakai itu sebaiknya dimatikan. Itu seperti itu untuk teknik-tekniknya ya untuk menghemat listrik. Tapi jika berbicara terkait teknis untuk mengotak-atik listrik tidak akan terjadi itu, Pak, kecuali memang
meter yang membacanya atau meter yang terpasang di rumah itu adalah meter yang sedang dalam under maintenance atau posisi yang perlu dipelihara, yang perlu dilakukan pemeliharaan. Artinya pembacaannya sudah tidak akurat. Ya. Nah itu pun potensinya bisa berbalik juga Pak. Bisa dia lebih murah atau bahkan dia lebih mahal. Nah ini jadi tergantung itu tadi ya ketidakakurasian meter tadi itu. Ya baik Pak Heri, artinya ini tidak bisa dijadikan rujukan oleh masyarakat bahwa mengotak-atik meteran itu dapat menghemat listrik, bahkan ini bisa menjadi potensi untuk terjadinya kebakaran. Ya, baik Pak Heri. Ya Pak Heri, apa yang menjadi penekanan ataupun closing statement daripada PLN di kesempatan kali ini untuk mengedukasi masyarakat bahwa hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam hal ini, khususnya instalasi listrik di dalam rumah kita itu agar aman seperti apa, bisa terhindar dari musibah kebakaran. Silakan Pak Heri. Baik, ya terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Mungkin di closing statement ya, jadi saya fokus ke dua hal saja. Himbauan ketika sebelum terjadi artinya kita mencoba preventif, mencegah kebakaran akibat listrik. Yang pertama itu ya itu tadi, kita harus memang rutin atau minimal mengecek instalasi kita secara berkala. Kenapa ya? Karena kita tidak tahu apakah kondisi-kondisi di balik atap atau di balik dinding instalasi kita itu dalam kondisi yang seperti apa, mungkin seperti itu ya. Jadi aspek-aspek yang mungkin bisa dilihat itu bisa diukur, yaitu mungkin sering kita lihat atau kita temui kabel yang panas atau bau gosong atau percikan api dan sebagainya. Nah ini bisa kita jadikan parameter untuk mengecek apakah instalasi dalam rumah kita itu aman atau tidak. Kemudian yang kedua, jasa itu tadi ya, jangan menggunakan jasa yang itu tadi tidak bersertifikat ya, atau tidak profesional. Kenapa? Karena untuk menjamin instalasi Bapak Ibu dalam keadaan layak atau aman, itu perlu nanti dalam bentuk sertifikat SLO namanya ya, sertifikat layak operasi. Nah ini yang terakhir untuk himbauan mencegah kebakarannya ya, mungkin itu tadi hindari overload dalam rumah ya. Artinya pemakaian kita itu harus kita sesuaikan dengan batas daya. Jangan sampai peralatan listrik yang sudah ada, nah kita tidak sadar bertambah terus, namun daya yang ada tersedia di rumah itu sudah tidak mencukupi. Nah ini potensi-potensi semua Pak ya. Baik, terima kasih Pak Heri selaku tim leader K3 dan keamanan PLN Toli-Toli sudah mau bergabung Pak di kesempatan hari ini untuk dialog kita. Tentunya ini sangat mengedukasi masyarakat untuk menghindari terjadinya kebakaran, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih banyak Bapak. Baik. Ya, baik. Sebelum ke Pak Sukrip selaku Kabid Damkar, saya ke Pak Ibtu Budi Atmoyo dulu Pak, selaku dari jajaran kepolisian. Nah ini juga seperti apa himbauan ke masyarakat kita bahwa kita punya wilayah-wilayah yang tentunya rawan terhadap musibah kebakaran, khususnya dalam kota, di berbagai wilayah perumahan, seperti yang disampaikan oleh Kabid Damkar tadi. Apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Pak? Silakan. Baik, untuk perlu kita ketahui bahwa wilayah kita Kabupaten Toli-Toli itu mempunyai musim yang kadang panas, kadang hujan, yang kita tidak bisa tentukan. Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran, baik itu kebakaran lahan, kebakaran hutan maupun perumahan, khususnya di saat musim panas, diharapkan dihimbau kepada masyarakat agar peduli terhadap keselamatan, baik keselamatan diri maupun keselamatan orang lain dan juga keselamatan secara umum, agar untuk mencegah kebakaran kita jangan membuang puntung sembarangan. Apabila membakar sampah maupun rumput, janganlah ditinggalkan sebelum api dipastikan padam. Dan karena ini musim hujan saat ini di Toli-Toli, tentunya diharapkan juga kepada masyarakat untuk dapat memeriksa kembali instalasi listrik di rumah masing-masing,
agar dilakukan pemeriksaan secara berkala, barangkali ada kena air ataupun bocor atau tampias air karena hujan sehingga mengenai instalasi listrik, itu pun juga dapat mengakibatkan kebakaran. Saya rasa itu. Ya, baik, terima kasih Pak Ibtu Budiatmojo, Kasihumas Polres Toli-Toli sudah bersama kita di hari ini dalam dialog tanggap bencana antisipasi kebakaran di musim pancaroba. Terakhir, saya ke Pak Sukrip selaku tentunya ini yang selalu direpotkan dengan musibah-musibah seperti ini, tapi tidak ada dari kita, dari masyarakat kita yang ingin terjadinya musibah kebakaran. Nah, ini sebenarnya seperti apa himbauan, kemudian edukasi juga ke masyarakat kita untuk lebih peduli terhadap keamanan kita, khususnya di dalam rumah kita. Pak Sukrip, silakan. Terima kasih banyak. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Kepala PLN maupun dari Polres tadi, dari Pak Budi, tentunya itu menjadi pelajaran kita semua. Karena masyarakat kita ini sebenarnya sudah pintar semua. Jadi hanya kita selalu mengingatkan bagaimana sehingga terjadi kebakaran. Begitu juga edukasi untuk masyarakat bagaimana kalau ada apa-apa terjadi kebakaran segera menghubungi pemadam kebakaran. Baik pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhir sudah program dialog tanggap bencana dengan topik antisipasi kebakaran di musim pancaroba. Terima kasih kepada seluruh narasumber saya di hari ini, Pak Ibtu Budiatmojo, Kasihumas Polres Toli-Toli, Pak Sukrip selaku Kabid Damkar Satpol PP Toli-Toli, serta Pak Herianto selaku tim leader K3 dan Keamanan PLN Toli-Toli. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya presenter Anda Sutiadi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.